Yang hormati atau sama-sama kita muliakan Ayahanda selaku pemimpin Pondok Pesantren Nurul Mujahidin Al-Tulatan Penimbuk, semoga dimanapun beliau berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang hormati pula mami-mami, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama atau yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan kata lain nazrullah ila nur aw ila siratal mustaqim. Hadirin wal hadirat jemaah salat sunnah tarawih rahimahumullah. Jemaah yang mulai kita tuniki yang kebetulan senang datang dengan kedatangannya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bi dukhul Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-niran." Barang siapa yang senang dengan kedatangannya bulan suci Ramadan, sayu-sayu senang datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala an-niran, maka Allah akan mengharamkan jasad yang berpenuh sahih sesuatu oleh api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga api yang berpenuh sahih kita yang masuk di dalam hisab yang bakalan saya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat jemaah salat sunnah tarawih rahimahumullah. Pada bulan suci Ramadan ini terdapat 3 ibadah yang agung, yaitu membaca Al-Quran, puasa dan tarawih. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Pada bulan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh sebab itu jemaah, marilah pada bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Di samping itu juga kita semaksimal mungkin mengamalkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita semua. Bukan berarti Al-Quran kita jadikan sebagai hiasan luar atau rumah, akan tetapi Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman atau tuntunan hidup kita agar kita selamat dunia akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan penuh dengan berkah supaya mereka mentadabburi dan memperhatikan ayat-ayatnya dan mendapat pelajaran dari orang-orang terpikir. Dan disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Yuqra'ul Qur'an yawmal qiyamah wa 'alal ladzina kanu fi badrihim suratul Baqarah wal Imran yuhajjani an sahihima. Akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat kelak, dan orang-orang yang senantiasa rajin membaca dan beramal dengannya, yang paling depan adalah surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Keduanya akan membela orang-orang yang senantiasa rajin membacanya. Pada hadis ini Rasulullah SAW memberitakan
Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tujuan puasa, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itu, jemaah, sebagai seorang mukmin seharusnya kita menjauhi hal-hal yang diharamkan dalam berpuasa, seperti berkata kotor, ghibah dan berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yata'alla qawla zur wal amala falaysa lillahi hajatu fi ayyad'at anhu wa shababa." Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dan dosa, Allah tidak butuh perbuatannya. Mengapa orang yang berpuasa diharuskan meninggalkan perbuatan ini? Karena perbuatan yang berkaitan dusta adalah perbuatan yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ramadan Nabi zaman sekarang, banyak yang mereka menyamakan bulan puasa dengan bulan yang lain. Mereka menyamakan keadaan mereka saat mereka berpuasa dan tidak berpuasa. Hadirin wahai jemaah salat sunnah rahimahumullah. Ibadah yang ketiga pada bulan suci Ramadan ini yaitu ibadah tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan ibadah ini. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam atau malam Ramadan karena iman dan ingin mendapat balasan dari Allah, maka akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu jemaah, marilah kita bersama-sama menjaga ibadah salat tarawih kita dan kita laksanakan dengan penuh antusias bersama iman dan tidak meninggalkan iman. Demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yasawika lahu qiyamul lail." Barang siapa yang salat bersama imam sampai imam itu selesai, maka akan dicatat baginya salat satu malam. Adapun kepada para imam yang menjadi imam dalam salat tarawih, hendak tetap menjaga tumaninahnya dengan benar, sehingga para makmum dapat menjalankan hal-hal yang diwajibkan dan disunahkan dalam salat tarawih sesuai dengan kemampuan mereka. Hadirin berbahagia jemaah salat sunnah rahimahumullah. Sungguh bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan Allah, yang dimana pada bulan ini kutilat abwaabus sama, pintu-pintu langit dibuka, kutilat abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, kutilat abwaabur rahmah, pintu-pintu rahmat dibuka. Oleh karena itu jemaah, marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah ini, karena ganjarannya pahala kita diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis qudsi, yang artinya satu amal ibadah pada bulan ini akan dilipat gandakan 10 kali. Hadirin berbahagia jemaah salat sunnah rahimahumullah. Semoga amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.